Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sania Karesina. Saya dari kelas SI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok untuk mata kuliah bisnis in media sosial. Jadi dari bisnis yang kami buat memiliki keunikan yaitu menjual produk dengan harga yang terjangkau dan juga menunjang fashion bagi para konsumen untuk segala usia. Terus yang membedakan bisnis kami dengan kompetitor adalah harga yang ditawarkan sangat terjangkau tetapi dengan kualitas yang sangat bagus, dan juga bisnis kami menyasar ke segala usia dari anak sampai orang dewasa. Strategi yang kami lakukan untuk meningkatkan profit yaitu dengan menawarkan produk dalam jumlah yang terbilang banyak, dan kami juga mempromosikan produk kami di berbagai media sosial dan juga mempromosikan secara langsung agar banyak orang yang melihat ini secara luas sehingga mendatangkan banyak konsumen. Pada tahap pertama yaitu introduction, di sini nama bisnis kami adalah Aneka Kulit dengan alamat Waihaung Kota Ambon. Nomor telepon 082129350749 dengan alamat email anekakulit23@gmail.com. Tanggal berdiri bisnis kami adalah 23 Januari 2022 dengan logo perusahaan adalah Aneka Kulit yang ada lambang tas, sepatu, dan juga sendal yang bisa dibuat menggunakan aneka kulit. Kedua, industri overview. Bagian A, industri spesifik. Kenapa harus dinamakan aneka kulit? Karena produk berbahan kulit dan menyediakan untuk segala usia, dan juga nama bisnis menggambarkan bahwa kita memang menjual produk tersebut supaya ketika konsumen ingin membeli produk, mereka sudah tahu bahwa yang mereka akan beli adalah tentang produk kulit. Bagian B, pesaing utama. Toko Chandra mereka juga sama menjual produk yang sama seperti toko kami, tetapi untuk usia 10-50 tahun saja. Mereka memiliki batasan usia. Bagian C, tren industri. Semakin banyak orang dari kalangan usia yang ingin menggunakan produk dari bahan kulit, maka kami Aneka Kulit siap menyediakan produk kulit dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, dengan mengikuti tren industri, kami membuka bisnis ini. Bagian D, bisnis model kanvas. Yang pertama ada key partner yang berisi pemasok bahan, pemasok label, desainer, agen periklanan, jasa makron, dan lain-lain. Yang kedua, key resource yang berisi bahan kulit grade A, pengrajin yang terampil, mesin dan alat, label brand atau merek, dan medsos. Yang ketiga, key activities yang berisi produksi, marketing dan branding, dan pergudangan. Keempat, cost structure yang berisi administrasi perusahaan, biaya produksi, biaya marketing, biaya infrastruktur, biaya karyawan, sewa tempat, sewa air, dan sewa mesin dan alat. Kelima, value proposition. Model tidak umum, pattern dan kombinasi warna, bahan kulit ASI grade A, model jahitan yang rapi. Keenam, customer relationship, interaktif dalam media sosial maupun secara langsung, ada komunitas dan ada sistem loyalitas. Yang ketujuh adalah channels yang berisi media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Yang ke-8 ada customer yang berisi demografi di segala usia, target utama pada usia 10-50 tahun. Dan yang ke-9 ada revenue stream, yaitu penjualan produk utama, penjualan melalui gerai fisik, dan penjualan produk perawatan. Bagian E, perkiraan pendapatan yaitu 21 juta per bulan. 3. Marketing analisis dan competition. Yang pertama A, SWOT, strength, terdiri dari pengrajin yang handal, supplier dengan harga murah, channel penjualan yang beragam.
Seterusnya weakness yaitu jumlah pengrajin terbatas, kemampuan produksi harian terbatas. Berikutnya opportunities yaitu dukungan bisnis lokal dan luasnya pasar internasional yang belum diraba. Kemudian threats yaitu produk impor yang lebih murah dan jumlah bahan baku yang terbatas dan menipis. Bagian B, matriks SWOT. Yang pertama, strength S terdiri dari 1. Harga produk ini terjangkau. 2. Tempat usaha yang strategis dekat jalan raya. Yang ketiga, kualitas produk berbahan alami menggunakan tempat produksi yang steril. Weakness W. 1. Tidak dianjurkan untuk memakai bahan pengkilat lain. Pengkilat hanya bahan yang memang diperuntukkan untuk kulit. Selanjutnya, opportunities O. Yang pertama, sasaran konsumen yang luas menjangkau anak-anak, remaja, dan orang tua. Yang kedua, dengan harga yang terjangkau bagi semua kalangan, tetapi juga mendapatkan alat untuk perawatan produk ini. Setelah itu, strategi SO yang pertama meningkatkan kualitas dari produk ini sehingga dapat menjadi peluang yang lebih besar. Yang kedua, meningkatkan pelayanan dalam penjualan produk ini sehingga nyaman. Strategi WO terdiri dari yang pertama mengembangkan inovasi produk yang dapat dipakai untuk semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif. Yang kedua, mengembangkan inovasi produk supaya lebih lentur sehingga konsumen dapat dengan nyaman memakai produknya. Selanjutnya, threats T. Yang pertama, penyaing-penyaing yang mempunyai produk sama akan menggeser posisi produk ini. Yang kedua, jika tidak mengikuti tren konsumen saat ini dalam arti tidak adanya inovasi, maka akan menyebabkan konsumen akan lebih tertarik dengan produk lain yang inovatif. Strategi yang pertama menciptakan inovasi yang dapat menarik minat konsumen dengan melihat kondisi pasar. Yang kedua, memperluas jangkauan pasar dengan mempromosikan melalui IG, FB, TikTok, dan lain-lain. Setelah itu, strategi WT mengembangkan produk yang dapat menyaingi pasaran sehingga menarik perhatian konsumen. Yang kedua, dapat bersaing di bidang usaha dan bisnis dengan membangun relasi dengan berbagai pebisnis lainnya dengan menganalisa produk lainnya. 4. Sales and Marketing Plan. Bagian A, promosi aktivitas promosi melalui media sosial meliputi IG, Facebook, TikTok, dan lain-lain agar dapat menyasar untuk berbagai usia dan berbagai kalangan sehingga dengan cara ini dapat menjangkau pasar yang luas. Yang bagian B, pricing strategi, yaitu menjual produk dengan harga yang terbilang terjangkau agar dapat dijangkau untuk semua kalangan dan dengan cara ini tentunya dapat mendatangkan pelanggan yang banyak. Bagian C, distribution method, yaitu pemasaran langsung, pemasaran tidak langsung, dual distribution, dan reverse channel. Bagian D, after sales support. Yang pertama, memberikan petunjuk agar produk bisa bertahan lebih lama. Yang kedua, memberikan jaminan agar pelanggan dapat mengembalikan atau mengganti produk yang ditemukan cacat atau rusak. Yang ketiga, menyediakan saluran bantuan untuk pelanggan agar dapat diakses sepanjang waktu oleh pelanggan. Yang keempat, perusahaan memberikan penggantian yang sesuai dengan pilihan produk dari pelanggan apabila ditemukan produk cacat atau rusak. Yang kelima, perusahaan juga memberikan garansi terhadap produk. Dan yang terakhir, perusahaan menawarkan produk yang mengikuti tren atau zaman. 5. Manajemen plan. Bagian A, internal human resource, yaitu budaya kerja dari setiap karyawan. Yang kedua, proses rekrutmen. Yang ketiga, tunjangan kesehatan terhadap para karyawan. Yang keempat, sering memberikan pelatihan kepada karyawan.
Yang kelima, menjaga hubungan antara karyawan agar karyawan tidak membawa efek buruk kepada perusahaan. Dan yang terakhir, memberikan bonus dan cuti kepada karyawan. Bagian B, external human resource. Yang pertama, faktor lingkungan, dan kedua, faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi pendapat perusahaan. 6. Operating plan. Bagian A, company physical recruitment. Yang pertama, tempat kerja. Yang kedua, kendaraan. Ketiga, produk yang dijualkan. Keempat, tempat mempromosikan produk. Bagian B, raw material recruitment and supply chain. Yang pertama, bahan bakunya berasal dari kulit hewan, yaitu kulit sapi, kambing, dan lain-lain. 7. Financial plan. Bagian A, expense atau pengeluaran. Di sini terdapat daftar yang memiliki nama barang sebagai berikut: sepatu kulit, tas kulit, sendal, jas, jaket, dan produk perawatan barang dengan masing-masing memiliki harga yang berbeda. Juga memiliki jumlah pieces yang berbeda. Jika semua ditambahkan, maka menghasilkan total sebanyak Rp15.500.000. Bagian B, revenue atau pendapatan. Pendapatan per bulan yang dihasilkan dari aneka kulit dengan harga jual per merek: sepatu kulit dengan harga Rp100.000, tas kulit dengan harga Rp120.000, jaket kulit dengan harga Rp110.000, sandal kulit dengan harga Rp60.000, jas kulit dengan harga Rp130.000, dan produk perawatan barang dengan harga Rp30.000. Iya, jadi di sini tertera jumlah produk yang laku sebulan dengan sepatu kulit yang laku 60 pieces, tas kulit 50 pieces, jaket kulit 30 pieces, sandal kulit 30 pieces, jas kulit 20 pieces, produk perawatan barang 60 pieces. Jadi total pendapatan sebulan adalah Rp21.500.000. Bagian C, payback period, yaitu pengembalian modal, pendapatan, dan pengeluaran dengan jumlah Rp21.500.000, Rp15.500.000, dan Rp6 juta. Iya, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.